Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online pada minggu pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu sepanjang minggu ini. Kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat kasih setia-Mu. Kau pakai kami semua Tuhan, segenap pelayan-Mu. Kau pakai kami sebagai alat-Mu Bapa. Biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja dipermuliakan Tuhan. Kau bertata di atas setiap puji-pujian kami. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bisa memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kasih jiwa kami mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, lebih dari segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Pengorbanan-Mu yang mulia selamatkan kami Yesus. Haleluya, haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah,
kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Setiap kehidupan kami Tuhan, seluruh kehidupan kami boleh menyembah-Mu Yesus. Seumur hidup kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Seumur hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Hanya Engkau yang patut kami sembah, hanya Engkau yang patut kami tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sudah menebus dosa-dosa kami Tuhan. Darah-Mu tercurah atas kami Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ku sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Bapa. Kau Allah kami, Kau Raja kami Tuhan. Kau Raja kami yang kami tinggikan, yang patut kami muliakan Bapa. Haleluya, haleluya. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
Raja kami. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, ditinggikan nama-Mu. Haleluya. Patut kami muliakan Bapa. Haleluya, haleluya, Kau Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Rabu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita masih siapkan hati dan pikiran kita, saudara, menerima firman Tuhan. Karena Tuhan kita memberi lebih dari yang kita pinta, memberi lebih dari yang kita pikirkan. Semuanya Tuhan sediakan buat hidup kita. Haleluya, haleluya Yesus. Kita mau bersyukur padanya. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan
ini lebih indah. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa. Hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih karena kesempatan yang luar biasa buat kami. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pujian dan penyembahan. Berkati kami yang sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan urapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini. Berbicara Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat Logos yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita semuanya tentang fokus pada hadiah. Kita tahu ya, dalam kehidupan ini kita harus punya fokus. Dan itu sebabnya dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, kita harus punya tujuan, kita harus punya fokus. Nah, pembimbing kita ambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Kita baca dari versi bahasa Indonesia masa kini ya. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saudara-saudara tentu tahu bahwa di dalam perlombaan semua peserta turut lari, tetapi hanya satu orang menerima hadiah. Oleh sebab itu larilah begitu rupa sehingga saudara menerima hadiahnya. Setiap orang yang sedang dalam latihan menahan diri dalam segala hal. Ia melakukan itu karena ia ingin dikalungi dengan karangan bunga kejuaraan, yaitu bunga yang segera akan layu. Tetapi kita menahan diri dalam segala hal karena kita ingin dikalungi dengan karangan bunga yang tidak akan layu. Itu sebabnya saya berlari dengan tujuan yang tertentu. Seperti dalam pertandingan tinju, saya tidak memukul dengan sembarangan. Saya membiarkan badan saya digembleng dengan keras sampai saya dapat menguasainya. Saya berbuat begitu sebab saya tidak mau sampai terjadi bahwa setelah saya mengajak orang lain turut dalam perlombaan itu, saya sendiri ditolak. Nah, firman Tuhan hari ini tentang fokus pada hadiah ya. Paulus sedang menceritakan bahwa hidup orang Kristen itu seperti suatu lomba, seperti suatu perlombaan. Dan memang kita tahu tujuan utama kita adalah memperoleh upah dari Tuhan, memperoleh hadiah dari Tuhan, memperoleh goal dari Tuhan. Ya, ada goal dalam kehidupan kita. Sama seperti kita ya, kita hidup punya tujuan, punya sasaran. Saudara berbisnis punya target, ya, ada fokus. Mungkin anak-anak muda berkata begini, ya saya punya tujuan sih, saya mau kawin atau saya mau bangun rumah, ya. Ada banyak orang yang punya tujuan dalam kehidupan mereka. Nah, pertanyaan sekarang adalah apa yang menjadi fokus saudara mengikuti Yesus? Apa yang menjadi fokus saudara menjadi anak Tuhan? Saya kasih contoh ya. Ada beberapa orang yang punya fokus seperti ini. Saya yang penting saya rajin beribadah, saya rajin kebaktian, saya rajin ibadah kebaktian, ibadah minggu. Saya katakan tidak salah, saya hargai, saya sangat-sangat menghargai kesetiaan saudara. Ya, ada beberapa orang yang sudah mulai tidak setia. Atau mungkin saudara punya tujuan, saya ikut Yesus, saya kepingin hidup saya diberkati Tuhan. Oke, itu mungkin itu fokus pemenuhan hidup ya. Saudara ingin hidup saudara berkecukupan, saudara ingin supaya hidup saudara terpenuhi dalam segala hal ya. Tapi ingat, itu bukan goal kita.
Itu bukan tujuan dan itu bukan garis finish kita. Ingat ya, sebagai anak Tuhan, sebagai gerejanya, gereja itu punya tujuan. Gereja itu punya goal. Gereja itu punya fokus di dalam Tuhan. Injil Matius 28 ayat 19 sampai ke 20 saya bacakan ya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tahu enggak saudara? Seharusnya ini yang harus jadi fokus gereja. Ini harus yang menjadi fokus gereja. Apa? Ingat ya, nas ini yang kita baru saja kita baca, itu nas ketika Tuhan Yesus mau naik ke sorga. Dan dalam peristiwa itu dia menyampaikan namanya, terkenal dengan namanya amanat agung ya. Sesuatu yang diamanatkan dengan agung yang harus dilakukan oleh para murid, yang harus dilakukan oleh kita gerejanya. Apa? Kata kerja utamanya di sini adalah menjadikan murid. Ini fokusnya di situ. Dan itu sebabnya ketika hari Pentakosta, gereja lalu berdiri 2000 tahun yang lalu. Dan Yesus mau ketika gereja berdiri bertahan sampai sekarang dengan tujuan memuridkan. Nah, prosesnya gimana? Ingat ya, ada pemberitaan Injil, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, dibaptis, lalu mereka dimuridkan. Selesai dimuridkan, sang murid itu lagi cari murid lagi, cari jiwa untuk dimuridkan. Dan ini siklus yang terus-menerus berjalan, dan ini siklus yang harus terus-menerus bergerak sebagai gereja. Ingat ya, gereja kita Logos sama seperti gereja di belahan bumi yang manapun juga. Gereja Tuhan punya tujuan memuridkan. Saya kasih ilustrasi sederhana ya. Ada sebuah perusahaan PO Bus, perusahaan bis ya, di kota London di Inggris. Ini beberapa tahun yang lalu. Nah, bis ini mengupayakan suatu fokus ya. Ingat ya, semua orang pasti punya fokus. Nah, bus ini punya visi misi, punya fokus. Kita adalah bis yang tepat waktu. Kita adalah bis yang punya jadwal on time. Jadi itu menyenangkan buat penumpang ya. Kenapa? Berangkat tepat waktu, sampai di tempat tepat waktu. Ada beberapa tempat persinggahan dan itu tepat waktu juga. Ingat, bis itu punya, perusahaan itu kan pasti punya kompetitor ya, punya saingan. Dan saingan mereka kalah dalam efisiensi. Karena perusahaan ini punya visi ya, bus kami harus tepat waktu. Dan sungguh luar biasa, mereka begitu efisien. Tapi masalahnya kita tahu ya, bis itu melewati jalanan. Jalanan itu tidak selalu lancar, bisa macet, bisa jalan diperbaikin, bisa karena cuaca. Nah, minggu ini sudah mulai hujan ya. Ada banyak faktor penghambat. Bagaimana bis ini bisa memenuhi tujuannya dengan jadwal yang begitu ketat, dengan saingan, dengan berbagai macam yang bisa membuat mereka tidak sukses ya tepat waktu itu. Jadi manajemen itu lalu bikin peraturan begini. Kalau para supir-supir bis melihat bahwa bisnya ini ada potensi, ada bahaya ketinggalan jadwal, para supir diperintahkan oleh pihak manajemen jangan berhenti di halte bis yang berikutnya. Bahkan kalau ada penumpang menunggu,
kamu harus melihat dan mengingat terus visi kita. Tepat waktu sampai di tempat tujuan. Wow, di satu sudut, di satu sisi, ini bagus untuk jadwal dan efisiensi. Tapi masalahnya, banyak pelanggan, customer mereka marah-marah. Kenapa? Karena kalau kejar waktu untuk on time, tepat waktu sampai di tempat tujuan, akibatnya beberapa pos-pos halte bus itu ditinggal, meskipun ada penumpang dilewatin, karena mereka para supir dikasih tahu manajemen harus tepat waktu. Nah, bagus, tapi ada salahnya. Apa salahnya? Kenapa kenapa bosnya, kenapa ownernya, pemiliknya bikin perusahaan bis itu? Perusahaan itu dibuat untuk mencari dan mengangkut penumpang untuk cari duit, money, jen. Bukan fokus tepat waktu, jadwal. Tujuan utama mereka bukan tepat waktu, tapi tujuan utamanya adalah dapat uang. Poin apa yang saya sampaikan di sini? Gereja ada banyak hal yang penting sekali dalam kehidupan kita. Sebetulnya gereja itu sama seperti perusahaan bis itu ya. Kita ini cari jiwa-jiwa, cari penumpang, jiwa-jiwa sesat, supaya diantar dan dibawa kepada salib Yesus untuk diselamatkan. Amin. Ingat, balik lagi, ayo kita baca ya, Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ingat ya, ini yang seharusnya menjadi fokus gereja. Memenangkan jiwa, mengajar, membaptiskan, memuridkan, dan gereja eksis untuk tugas ini. Tugas gereja adalah ini, fokus utamanya. Ayo sekarang kita review. Kenapa sih ada ibadah raya? Walaupun sekarang masih online ya. Dulu waktu gereja kita Logos ini ketika masih belum pandemi, ya, ada sekolah minggu, ada ibadah youth, pemuda, remaja, ya, ada ibadah-ibadah yang lain. Tapi di satu sisi ingat ya, kita juga punya doa pribadi. Kita punya saat teduh merenungkan firman Tuhan. Semua yang kita lakukan ini untuk satu tujuan. Ingat ya, untuk satu tujuan. Ayo kita lihat 1 Korintus 9 ayat 26b. Versi mudah dibaca. Sekarang versi mudah dibaca ya. Aku bertanding seperti petinju yang memukul sesuatu, bukan hanya memukul angin. Nah, dalam ayat yang nats utama yang kita baca ini ya, ini ada sesuatu yang namanya shadow boxing. Aku bertanding seperti petinju yang memukul sesuatu, bukan hanya memukul angin. Memang petinju itu latihannya ada namanya latihan memukul angin, namanya shadow boxing itu. Apa itu shadow boxing? Ya, petinju dia goyang-goyang, dia berlatih tinju sendirian seperti memukul angin. Itu namanya shadow boxing. Berimajinasi ada lawan, ada musuh di depannya. Dia bayangkan musuhnya, kekuatannya di mana, apa yang dia lakukan di ring. Dia pikirkan kelemahan lawannya, dia pikirkan kekuatan lawannya, dia berusaha bagaimana menembus. Dan dia perlu namanya shadow boxing itu. Bukan hanya berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan ketika saat masuk ring,
dia tidak lagi melakukan shadow boxing. Dia melawan musuh yang sebenarnya. Ayo kita lihat ya klip shadow boxing. Ini Mike Tyson, dia sedang melakukan shadow boxing. Kita lihat klipnya. Ada satu klip lagi. Nah ini para yang sudah berusia mungkin seperti saya ya, dan beberapa orang di atas saya umurnya. Ada namanya Bruce Lee. Bruce Lee pun dia melakukan namanya shadow boxing. Ayo kita lihat klipnya. Coba saudara pikirkan. Kenapa sih kita masih ibadah raya? Kenapa kita masih ibadah minggu? Kenapa ada ibadah youth, ada ibadah wanita, ada doa pribadi, ada saat teduh? Kangen enggak yang melayani paduan suara? Ingat ya, saudara suka menyanyi di gereja. Semua yang kita lakukan di gereja ini itu namanya shadow boxing seperti itu. Dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, memuji Tuhan, melayani Tuhan. Itu sama seperti shadow boxing. Mengenal Tuhan, bertumbuh dalam iman, dalam rohani, pembentukan karakter kita. Karena di masa-masa pelayanan yang seperti itu, ibadah seperti itu, kadang kita berbenturan sama orang, betul nggak? Sama majelis, sesama majelis, sama hamba Tuhan, gembala sidang, sama jemaat. Dan kadang-kadang jujur aja, shadow boxing itu bosenin, jenuh. Mungkin seperti saudara, ibadah online, malas. Tapi ingat ya, kita diajar Tuhan. Suatu saat nanti kita akan masuk ring. Apa ringnya? Kita lihat ya, 1 Petrus pasal 3 ayat 15 versi firman Allah yang hidup. Dengan tenang serahkanlah diri saudara kepada Kristus, Tuhan saudara. Apabila orang bertanya apa sebabnya saudara memiliki kepercayaan seperti itu, siap sedialah untuk menjawab dengan lemah lembut serta sopan. Nah, ini yang namanya ring arena pertandingan kita yang sesungguhnya. Ketika saudara dilihat Tuhan, engkau sudah siap untuk bertanding dalam ring sesungguhnya. Apa itu? Ayat ini mengatakan ketika ada seseorang yang datang kepada saudara lalu menanyakan tentang imanmu, dan saudara berkata, aku siap Tuhan, aku siap Tuhan. Ingat ya, kenapa saudara masih ibadah minggu? Anak-anak sekolah minggu, ada remaja, ada doa pribadi, ya mungkin kelompok doa, ada pertemuan pelayan Tuhan, ada latihan paduan suara. Suatu saat nanti ketika kita masuk ring, itulah pertandingan tinju yang sebenarnya. Kita sudah fit, kita sudah bugar, kita siap. Kenapa saya berpegang teguh dalam iman saya kepada Yesus? Latihan itu bosenin, capek, bayar harga, rasanya tidak selesai. Tapi ingat ya, ingat waktu Mike Tyson
sang jagoan nomor 1, dia dipukul kalah, KO. Kenapa? Karena dia mengabaikan latihan-latihan itu. Itu sebabnya Tuhan menyuruh kita harus punya tujuan, fokus ketika kita mengikuti Tuhan. Coba lihat ya, kita balik lagi ayat yang ke-27. Saya membiarkan badan saya digembleng dengan keras sampai saya dapat menguasainya. Saya berbuat begitu sebab saya tidak mau sampai terjadi bahwa setelah saya mengajak orang lain turut dalam perlombaan itu, saya sendiri ditolak. Kita diajar Tuhan berlatih terus sampai kita siap bertanding. Saudara harus paham ya, dalam kehidupan kita ini kita seringkali harus menghadapi hal-hal yang seperti itu. Harus bertumbuh dalam latihan sampai siap Tuhan pakai saudara menjadi saksi Kristus. Mungkin sekarang ini mulai bosan ya, sudah jenuh, rajin kembali. Satu saat nanti ketika gereja kita dibuka, ibadah lagi dengan semangat, pelayanan lagi, latihan lebih dalam lagi, mendisiplin diri kita. Dan itu latihan dari sekarang. Untuk apa? Iman kita, rohani kita, ketika waktunya tiba masuk ring pertandingan, saudara bisa bawa jiwa untuk Tuhan Yesus. Amin. Ada survei bagaimana orang bisa pergi gereja ya. Ini Lifeway Research dalam Christianity Today. Tahu nggak? Ada istilahnya namanya unchurched people, orang-orang yang tidak pernah datang ke gereja. Mungkin 6 bulan sampai bertahun-tahun tidak ke gereja. Dan ingat ya, mereka ke gereja sesekali pas acara khusus. Misalnya ada keluarganya atau anaknya yang nikahan. Ya 2-3 kali saya melayani seperti itu ya. Papanya atau mamanya baru menginjak kakinya di gereja setelah 12 tahun tidak ke gereja. Dan 62% unchurched people, orang yang tidak bergereja ini, waktu kecilnya itu rajin, dan ketika besar tidak pernah lagi ke gereja. Tapi survei itu mengatakan bagaimana orang-orang unchurched, orang yang tidak bergereja ini bisa kembali ke gereja. 51% diundang oleh keluarga atau teman, sahabat dekat. Ada beberapa yang metode yang kalah efektif ya, melalui iklan. Lihat ya, ada banyak iklan di TV, di billboard. Coba keliling Surabaya, pasti banyak ya. Atau iklan door to door atau medsos, dari Facebook, Instagram, WA, wah banyak. Itu cuma sedikit. Metode yang paling efektif, lemah lembut dan hormat. Diajak, dijemput. Masalahnya, sudah apa belum? Memang kita tunggu ya, nanti ya. Saatnya ketika gereja sudah dibuka lagi. Mungkin sudah berkata, sudah saya ajak sampai bosan. Pakai bahasa Surabaya ya, sampai itu muntuk gitu. Ada satu kisah nyata ya. Tahu enggak saudara? Ada seorang anak Tuhan. Ini sama persis ya. Unchurched people, orang yang sudah lama dulu kecil sekolah minggu, tapi semenjak pemuda sampai dewasa, sampai menikah, sampai punya anak, tidak pernah ke gereja lagi. Dan akhirnya dia pergi ke gereja pertama kali. Kenapa pergi ke gereja? Karena dia kecelakaan, kakinya patah, digips, pakai kruk, pakai tongkat ya. Kenapa waktu kecelakaan seperti ini mau ke gereja? Ceritanya 1 bulan sebelumnya dia kecelakaan hebat, masuk jurang, dan penyelamatnya berkata, "Pak,
Ini pertama kali saya sebagai tim penyelamat tim besar, orang yang bisa selamat dari kondisi jurang seperti ini biasanya Pak meninggal. Lalu anak-anak ini, bekas anak Tuhan ini, dia pergi ke gereja. Kenapa dia pergi ke gereja? Karena dia punya sahabat, teman mainnya ngajak, Larry, ayo ke gereja. Larry ini selalu punya alasan. Minggu ini aku main golf. Diajak lagi, aduh aku repot ada acara keluarga. Diajak ke gereja, aduh aku lagi capek, minggu ini banyak kerjaan. Sadari bahwa Roh Kudus bekerja. Dan ketika sampai berkali-kali, puluhan kali diajak, dia tidak mau berubah, Tuhan pakai lewat kecelakaan dan akhirnya sadar. Diajak, ayo ke gereja. Setelah kecelakaan, dia mau berangkat ke gereja. Jangan pernah berkata bahwa, aduh aku bukan orang yang hebat, aku bukan orang yang, aku bukan siapa-siapa. Saya mau tutup dengan suatu cerita. Tahu enggak? Ada seorang namanya Robert Keith Reid. Dia ini lahir tahun 55 ya. Lihat gambar ini. Dari kecil tidak bisa tinju, tidak bisa lari, tidak bisa ikut kontes fisik. Tangannya bengkok. Lihat gambar ini ya. Tangannya bengkok seperti orang cerebral palsy. Ini contoh, dia memang cerebral palsy ya. Dan sudah tahu, dari kecil dia seperti ini. Lihat ya, tangannya seperti ini. Dia tidak bisa sisir rambutnya, tidak bisa ganti bajunya, tidak bisa makan sendiri. Tapi itu tidak buat dia menyerah. Dia bisa sekolah, lulus SMA, sampai lulus kuliah di Abilene Christian University. Dan dia bisa jadi guru SMP, lalu mengajar di kampus St. Louis di Amerika ya. Lalu sampai membolang ke luar negeri dalam 5 perjalanan misi. Penyakitnya ini, ingat ya, tidak bisa nyisir, tidak bisa ganti baju, tidak bisa makan sendiri. Dia bisa berangkat jadi misionaris, pemberita Injil. Dari Amerika pergi ke Portugal. Dia pergi ke Lisbon tahun 72 sendirian. Bayangkan ya, orang seperti gini, cerebral palsy gini pergi. Dia sewa kamar hotel, dia belajar bahasa Portugis, dia tidak ngerti bahasa Portugis. Cerebral palsy, cacat, terbatas, tidak mampu, butuh orang lain. Walaupun sendiri, Reid beruntung. Ada depot langganannya yang pemiliknya mau dulang dia setelah jam sibuk. Ditolong. Ada guru bahasa Portugis yang ngajari dia ngomong. Dan guru itu yang dorong dia pergi ke taman. Lalu dia mulai bagi brosur tentang Yesus. 6 tahun orang cacat cerebral palsy ini memimpin 70 orang kepada Yesus. Setelah dia selesai pelayanan di Portugal, 190 orang dibawa kepada Yesus. Bagaimana dengan Robert bisa melakukannya? Dia fokus kepada hadiah itu. Dia fokus kepada apa yang dia bisa lakukan untuk Yesus. Tuhan mampu mengubah kurungan, kursi roda dan keterbatasannya menjadi saluran berkat. Lihat gambar ini, lihat tangannya ya. Dia punya istri namanya Rosa. Orang yang seperti ini dicari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga bisa memakai orang-orang yang sangat terbatas. Orang yang mau fokus pada tujuan dan menemukan cara apapun untuk memenangkan orang lain bagi Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami dalam ibadah kami. Dan kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semuanya, berkati gereja kami Logos ini Tuhan. Berkati Ibu Gembala, pengurus gereja, majelis, pembela sidang, dan seluruh pelayan Tuhan dan juga seluruh jemaat-Mu dan seluruh pendengar channel
YouTube ini Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah hari Minggu ini, dan kiranya berkat-Mu boleh menyertai kami, setiap rumah tangga, setiap keluarga. Engkau berkati juga usaha pekerjaan kami, Engkau berkati kehidupan kami, berkati anak cucu menantu kami. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu boleh menyertai kami semuanya. Mari kita buka tangan kita menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat melimpah dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempelai kita semuanya. Terimalah berkat melimpah rohani jasmani. Tuhan berkati juga persembahan kita, kolekte, persepuluhan, dan berkat Tuhan menyertai kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya berkata amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.